para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, jemaah pengajian Masjid Darut Taqwa, seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu yang bahagia ini, dalam kesempatan yang insyaallah barakah ini, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah bermuajah bersilaturahmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal soleh kita, serta majelis kita, silaturahmi kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masuk memberi makan, memberi makan, memberikan pakaian, tidak berbuat kasar, ya, di antaranya itu. Hari ini kita lanjutkan ke hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, wa an Jabir radhiyallahu an. Ini kanatil yahudu. Mana Pak? Ya betul ya. Kanatil yahudu taqul idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kanal waladu ahwala. Ya, kanat, Jabir mengatakan kanat al yahudu taqul, seorang kaum Yahudi itu mengatakan idza atar rajulu, ketika seseorang suami mendatangi istrinya min duburiha, dari duburnya, dari anusnya, fi kubuliha, diperlakukan sebagaimana seperti di kubulnya, seperti di alat kelaminnya. Maka kanal waladu ahwala, jadilah anaknya itu nanti menjadi anak yang cara Jawane kero. Apa kero itu? Sampai juling ya. Jadi itu menurut orang Yahudi. Ya, menurut orang Yahudi kepercayaannya bahwa orang yang mendatangi istrinya ketika berhubungan suami istri, ya, dari duburnya, ya, yang diperlakukan sebagaimana seperti di kubulnya itu ahwala. Ya, jadi matanya juling. Nah, ini keyakinan atau istilahnya sugestinya orang Yahudi. Nah, terlepas dari itu kemudian fanazalat, maka turunlah ayat di surah Al-Baqarah 223, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi nisaukum, istri-istri kalian itu harsul lakum, ya, ibarat ladang bagi kalian. Maka faktu, datangilah mereka, harsakum, ya. Faktu, maka datangilah oleh kalian, harsakum, sawah ladang kalian, anna syi'tum, sakarep kalian, ya, sekehendak kalian. Nah, di sini kemudian, ya, ditafsirkan, ya, jadi ayat ini kita sebagai suami boleh mendatangi istri kita dari mana saja, dalam keadaan apa saja, dan macam, kecuali didatangi dari duburnya. Ini satu mentakkidkan orang Yahudi saja punya kepercayaan seperti itu. Ya. Kaum Yahudi saja punya sugesti bahwa yang mendatangi istrinya dari duburnya itu bisa membuat bayinya menjadi juling matanya. Ya kan? Tapi terlepas dari itu, dalam konteks Al-Qur'an, dalam perspektif Islam, ya, orang yang mendatangi dubur istrinya itu adalah sesuatu perbuatan yang haram. Ya, terlepas nanti bayinya mau juling mau tidak, yang jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama ahli tafsir, ya, di antaranya adalah yang disampaikan oleh musannif kitab Subulus Salam ini, bahwa di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya, itu diharamkannya annahu fi ityanil mar'ati mi waraiha fi kubuliha. Haramnya seorang suami mendatangi istrinya dari belakangnya, ya, bukan dari kubulnya, bukan dari depannya. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian di samping itu juga ada satu riwayat menyebutkan bahwa hadis ini
dari jalan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya, bahwa ini benar-benar sangat sangat sahih ya dalam keharaman melakukan hubungan seperti ini dan akan mendatangkan madharat, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, sehingga ketika kula jenengan mendatangi istrinya, jangan sampai dari duburnya. Dalam satu hadis yang berikutnya, ya ini ya. Oh ya, cukup satu hadis ini ya. Walafdzul Bukhari, sami'tu Jabiran yaqul kanat yahudu taqul idza jama'a mi wara'iha, hampir sama ya. Ada satu hadis yang khusus di Sahih kitab Bukhari. Ya. Baik, tambah satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala. Seandainya di antara salah seorang kalian idza arada, yang menghendaki, ay ya'tiya ahlahu, yang ingin mendatangi istrinya, ya, berhubungan suami istri, maka sebelumnya mengucapkan bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Jangan dibacakan Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Katanya supaya dijauhkan dari setan, tapi konteksnya beda. Kalau khubusi wal khaba'is itu konteksnya adalah setan dalam arti kotoran yang bersifat lahiriah. Tapi kalau dalam hal ini, ya, kita dianjurkan membaca doa ini bismillah dengan nama Allah, ya kan? Karena kita nikahkan atas nama Allah ya, dengan mengucapkan kalimat Allah. Nah, Allahumma, kemudian berdoa, ya Allah, jannibna syaiton, tolong jauhkan dari kami, ya, apa yang sudah kami lakukan ini dari syaiton, gitu. Wa jannibis syaitona ma razaqtana, dan jauhkan setan dari apa-apa yang menjadikan rizki dari panjenengan buat kami. Itu. Jadi rizki yang paling mulia itu kan rizki istri, bagi istri ya suami, ya kan. Maka di Al-Qur'an itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi ibarat pakaian yang sangat berharga nilainya. Rizki yang luar biasa yang membawa kita surga dunia dan akhirat kita. Maka bagi kula jenengan, ya, yang punya keluarga belum nikah, didoakan mudah-mudahan segera nikah, dapat jodoh yang baik, yang ahli ibadah. Ya, jangan sekedar nikah nanti malah tambah bubrah. Allahumma jannibna syaiton, jauhkan kami dari godaan setan, dan jauhkan setan itu yang akan mengganggu dan akan ikut serta di dalam menikmati rizki yang kau berikan kepada kami. Ya. Lah orang yang berdoa seperti ini, fa innahu, maka dia nanti iyuqaddira bainahuma waladun, apabila dari hubungan itu kemudian ditakdirkan memiliki anak, ya, fi dzalika, dalam konteks perbuatan tersebut, ya, hubungan suami istri itu, maka lam yadurruhu syaiton abada. Ya, jadi panjenengan yang ketika mau garap PR baca doa ini, andaikan garap PR kula jenengan kok diijabahi Allah mendapatkan seorang putra atau putri, maka putra-putri kita lam yadurruhu syaitonu abada, tidak pernah dimadharrati oleh syaitan, tidak pernah diganggu oleh syaitan. Di sini tafsirnya lam yusallit alaihi, ya, tidak pernah dikuasai oleh syaitan. Nah, dikuasai syaitan itu ada dua makna. Yang pertama, bisa jadi anak kula jenengan, ya, jauh dari godaan syaitan sehingga tidak gampang rewel, tidak gampang sakit. Yang mana sakitnya itu kadang-kadang seorang bayi itu sakitnya dari gangguan jin, ya, makhluk gaib, itu seperti itu. Sehingga kadang-kadang dibancai macam-macam, itu tujuannya supaya putra-putrinya tidak terkena godaan
setan. Makna yang kedua, lam yadhuru syaitan abada itu tidak dikuasai setan sehingga anak kula jenengan itu dibimbing gampang. Ya, dididik mudah. Untuk diarahkan menjadi anak yang solih-solihah itu insya Allah lebih mudah. Ya, itu seperti itu sehingga hidayah Allah cepat masuk, tidak sesulit ketika kemudian dihalang-halangi oleh syaitan. Lam yadurruhu syaitanu abada itu adalah ketika dimadharrati, dihalangi, dipersulit, ya, diperberat oleh godaan setan. Kula jenengan ya, makanya sering anak-anak remas saya sampaikan ya, ibadah itu jamaah subuh panjenengan itu ya, itu sama dengan sholat semalam suntuk, bayangkan, ya kan? Apalagi kalau sebelum sholat subuh itu kalian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, ya Mas ya, sholat sunnah 2 rakaat. Makanya kemarin sempat saya agak paksa itu, Mas Tegar ya, tidak apa-apa ya Gar ya, nanti Tegar engko tugel dan sigar ya. Jadi karena apa? Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qobliyah subuh lah ya, intinya itu. Ya, karena itu ada beberapa makna. Itu pahalanya lebih utama daripada dunia seisinya. Berapa miliar dunia ini, berapa triliun ya kan? Nah, itu lebih utama kalian sholat 2 rakaat. Jadi usahakan sholat 2 rakaat sebelum iqomah, kecuali kalau sudah mepet dengan iqomah. Itu pun tetap dianjurkan sholat sak keneke. Boleh sak rakaat, boleh setengah rakaat, tiba-tiba iqomah, ya wis berhenti, pahalanya sama. Jangan sengaja tidak sholat. Itu. Apalagi wis gak sholat, ngobrol buanter. Lah ibu-ibu yang belakang kan krungu, nek kok kene malah gak krungu. Ya, Mas Alvin ya. Alvin apa Alvan? Kamu tuh Ipin apa Upin? Ya, jadi seperti itu. Jadi terima kasih ya, sudah ada perkembangan lebih baik. Ya, teman-teman remas juga insya Allah perannya juga bagus sekali. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya Mas ya. Mas Odi apa Mas Agil itu? Mas Odi. Ya, saya kira itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini berbicara masalah pendidikan putra-putri kita, generasi kita. Okay? Jadi memang banyak untuk mewujudkan generasi yang baik itu mulai dari konsep pernikahannya, kemudian prosesi dalam kula jenengan berhubungan suami istri itu sampai ada cara-caranya seperti ini. Bahkan ada juga riwayat Aisyah itu sebelum melakukan itu berwudu dulu. Ya, wudu, terus ada cara-caranya macam-macam. Jadi kadang-kadang wah selak kesuwen Ustaz. Ya udah minimal doa ini. Nggih. Nah, lalu setelah hamil ada doa-doa, bacaan-bacaan Quran yang kita perdengarkan. Setelah lahir dinamakan dengan nama yang baik, diakikoi ya kan? Jadi banyak obor ampinya itu. Ngono. Ojo sekedar pokoknya sesuk arepe nikah saiki pengajian walimatul urus ya, Yasin, tahlil, istighosah. Lah sesuk pas resepsi tanggap nondang dutan. Waduh. Ya, lah pas lahir ya ngono, sing istri entek ngedeng sampai tenanan, sampai anake dijinakno adenan, soalnya entek ngedeng tenanan. Ngono malah sing lanang tolat tok nang jaba mbek rokokan misalnya. Nah, tidak begitu, sambil berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti setelah sudah waktunya dididik dengan baik ya. Jadi kita ikuti sejarah para ulama salafus sholihin ya. Imam Syafi'i itu dulu ya 7 tahun itu sudah hafal Quran ya Pak ya, 10 tahun itu sudah hafal Quran sak tafsirnya, bayangkan ya, 10 tahun itu. Saiki 10 tahun iso apa? Main game. Ya, ini harus menjadi perhatian buat kita. Itu Imam Syafi'i Pak, sehingga suatu saat kitabnya Imam Al-Muwatta yang besar itu, beliau kan nggak bisa beli ya kan, karena orang miskin, anak yatim itu sejak 2 tahun ditinggal meninggal ayahnya ya, terpaksa dia pinjem selama 9 hari apa berapa, selesai hafal semua ya, sehingga beliau mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur, ilmu itu di hati bukan di tulisan. Sehingga tafsir apa hafal semua Pak ya, itu Imam Syafi'i. Makanya patut menjadi imam besar dan panutan dalam mazhab Imam Syafi'iyah
di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Nggih, saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian ini mungkin secara spesifik ya masalah rumah tangga, tapi insya Allah dengan konteks ini ada majelis taklim barokahnya yang luar biasa, ada nilai silaturahmi, ada nilai kemudian kita dalam satu majelis ini doa-doa kita mustajabah, nggih, agar semuanya diberikan sehat walafiat penuh barokah dan kita semuanya diberikan istiqomah ya, menjadi putra-putri yang sholih-sholihah, generasi yang baik, ahli ibadah dan berakhlakul karimah nggih. Hidupnya kita mulia dan istiqomah suatu saat meninggal nanti, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bun, gitu aja kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.